Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Daniel Wahyudi dengan NPM 2021010068 kelas D program studi hukum keluarga Islam. Di sini saya akan membuat sebuah video penjelasan terkait penyelesaian sengketa tata usaha negara. Baik, penyelesaian sengketa tata usaha negara sendiri ini dapat ditempuh melalui dua jalan. Yang pertama melalui upaya administratif dan yang kedua melalui langkah yuridis atau gugatan. Baik, yang pertama tentang upaya administratif. Upaya administratif ini dibagi dalam dua. Yang pertama itu bisa dalam bentuk banding, yang kedua bisa dalam bentuk keberatan. Upaya administratif sendiri adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh oleh orang atau badan hukum perdata apabila tidak puas terhadap suatu keputusan tata usaha negara. Penjelasannya dapat dilihat dalam pasal 48 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Oke, baik. Saya akan menjelaskan tentang upaya administratif berupa keberatan, yakni ditujukan kepada badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan keputusan tata usaha negara semula. Jadi upaya keberatan ini langsung ditujukan kepada pejabat atau badan hukum yang mengeluarkan keputusan tersebut. Yang kedua ada banding administratif. Banding administratif ini ditujukan kepada atasan atau pejabat instansi lain yang berwenang memeriksa keputusan tata usaha negara yang disengketakan tersebut. Oke, inilah upaya administratif yang dapat ditempuh. Yakni ada dua. Yang pertama adalah keberatan, yang kedua adalah banding administratif. Selanjutnya saya akan menjelaskan langkah berikutnya, yakni langkah yuridis atau gugatan. Gugatan ini dilakukan apabila yang pertama tidak tersedianya penyelesaian sengketa melalui upaya administratif. Jadi langkah yang sebenarnya harus kita lakukan yang pertama itu adalah melakukan upaya administratif terlebih dahulu. Ketika upaya administratif tidak dapat diselesaikan atau tidak mendapat jawaban, maka kita berhak atau bisa melakukan upaya yuridis berupa gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara. Yang kedua, jika peraturan dasar yang dikeluarkan keputusan tata usaha negara hanya menentukan upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan, maka gugatan terhadap KTUN tersebut diajukan kepada Peradilan Tata Usaha Negara. Yang ketiga, jika peraturan dasarnya menentukan upaya administratif berupa pengajuan surat keberatan dan atau mewajibkan pengajuan surat banding administratif, maka gugatannya yang telah diputus dalam tingkat banding administratif diajukan langsung kepada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tingkat pertama yang berwenang. Oke, jadi apabila banding tadi telah dilakukan, maka diajukannya ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Oke, adapun alur daripada pengajuan gugatan, yang pertama, gugatan ini diajukan secara tertulis, tidak dapat diajukan secara lisan. Jadi gugatan ini diajukan dalam tenggang waktu 90 hari terhitung semenjak keputusan tata usaha negara tersebut dikeluarkan. Jadi lewat dari itu maka gugatan tersebut tidak diterima. Diajukan dalam bentuk tertulis, diajukan langsung ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Setelah gugatan tersebut diterima, maka akan ada namanya prosedur dismisal. Ini dilakukan oleh Kepala Tata Usaha Negara untuk meneliti yang meliputi segi administratif dan segi elementer. Ini nanti akan langsung diperiksa oleh ketua atau hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan. Setelah upaya dismisal telah selesai, maka gugatan tersebut dapat dinyatakan tidak diterima atau tidak berdasar. Ini apabila gugatan tidak diterima. Atau apabila gugatan tersebut diterima, maka akan lanjut ke tahap pemeriksaan persiapan. Pemeriksaan persiapan ini isinya adalah memeriksa semua kelengkapan berupa alat bukti dan juga hal-hal yang perlu dipersiapkan oleh penggugat ke hakim yang bersangkutan. Jadi apabila penggugat tersebut tidak dapat memenuhi data-data yang diperlukan selama 30 hari,
maka gugatan tersebut tidak bisa dilanjutkan ke tahap persidangan. Tahap berikutnya setelah pemeriksaan persiapan, maka lanjut kepada pemeriksaan perkara. Pemeriksaan perkara ini dilakukan setelah adanya pemeriksaan persiapan. Dalam pemeriksaan perkara ini, maka hakim akan memeriksa dan memutuskan perkara, apakah perkara tersebut memang benar-benar bersengketa atau tidak berdasar atau tidak diterima. Setelah selesai, maka akan ada putusan dari hakim. Lebih jelasnya nanti akan saya tampilkan skema penyelesaian sengketa tata usaha negara di dalam video ini. Oke, baik, itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan alur penyelesaian sengketa tata usaha negara. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.